Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u wa ishrun fi birril walidain. Bab yang ke-24 tentang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi para jamaah, kajian gedanyo malamnya adalah tentang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Akhraja Syekhani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, qal as-salatu liwaqtiha. Qultu thumma ay, qala birrul walidain. Qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Syekhani, dua orang syekh, sumbernya daripada Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridha untuk beliau. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal mana yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, tsumma ai, kemudian mana lagi? Qal, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian mana lagi? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini dapat kita pahami ada 3 amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama, salat pada waktunya, tepat di waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapak. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. 3 amal ini disebutkan oleh Rasulullah secara berurut, karena pertanyaan memakai kalimat summa. Summa tartib tarakhi faedahnya di dalam ilmu nahu. Artinya dia berurut, tetapi makin ke selanjutnya makin di bawahnya. Artinya dari 3 amal yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad pada jalan Allah, berbuat baik kepada orang tua, kajian kita malam ini ada pada nomor 2. Di atas berjihad di jalan Allah. Masih lebih Allah cintai berbuat baik kepada kedua orang tua daripada berjihad di jalan Allah. Maka nanti dalam lanjutan kajian kita akan mendapatkan hadis-hadis di mana Rasulullah menyuruh pemuda-pemuda yang meminta izin kepadanya untuk berperang agar pulang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, jadi punya kedudukan yang tinggi para jemaah, berbuat baik kepada kedua orang tua.
Wa Muslim wa ghairuhu. Ada juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Bunyinya la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayatakihahu fayatakihu fayatakihi fayatakuhu. Seseorang anak, kata Rasulullah, tidak akan bisa membalas kedua orang tuanya kecuali baru dianggap setimpal membalas kebaikan kedua orang tua, bahwa anak tersebut mendapatkan anaknya mamlukan, dimiliki oleh orang lain, hamba sahaya. Fayashtarihi, maka dia membeli orang tuanya, maka dia merdekakan orang tuanya. Artinya para jamaah, apapun kebaikan yang kita lakukan untuk membalas kebaikan orang tua terhadap kita di waktu kita kecil, tidak akan mampu menyamai kebaikan orang tua. Kecuali hanya satu ini. Yaitu, apabila orang tua kita adalah budak hamba sahaya milik orang lain, lantas kita beli, kemudian kita merdekakan. Baru itu kata Rasulullah setimpal atau mampu membalas kebaikan orang tua. Ini tanya hanjut dah boleh. Bah hanale miliknya urung cik jino yang dimiliki oleh orang lain. Atau menyona dak demong kadang mak katanya ibu beliau Malaysia gede. Dah tutot, dah beliau pulang. Ya, baru bisa. Ya, baru bisa tak balas kebaikan orang tua dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian wa Muslim, mengeluarkan oleh Muslim juga, hadis riwayat Muslim juga. Aqbala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, "Ubayyuka 'alal hijrati wal jihad, abtaghi ajra minallahi ta'ala." Aku berbaiat kepadamu untuk ikut berhijrah dan berjihad karena aku mencari pahala dari Allah, kata laki-laki tersebut. Rasulullah berkata, "Fahal min walidaika ahadun hayyun?" Adakah seorang daripada kedua orang tuamu yang masih hidup? Orang laki-laki itu berkata, "Na'am, bal kilahuma hayyun." Ada, bahkan keduanya masih hidup, kata laki-laki itu. Rasulullah mengatakan, "Fatabtaghi ajra minallah," maka carilah pahala dari Allah. Laki-laki itu berkata, "Na'am." Rasulullah, "Fatabtaghi ajra minallah," maka apakah engkau mencari pahala dari Allah? Laki-laki itu mengatakan, "Ya." Rasulullah mengatakan, "Farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma." Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, maka bergaullah dengan baik dengan keduanya. Para jemaah. Di dalam hadis ini, di saat ada orang laki-laki yang berbaiat, baiat itu sumpah setia. Gemu sumpah setia kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah dan berjihad karena hanya mencari pahala dari Allah, kata laki-laki itu. Rasulullah bertanya, apakah salah seorang daripada ibu bapakmu ada yang masih hidup? Ternyata kedua orang tua laki-laki ini masih hidup. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau benar engkau mencari pahala dari Allah, kembalilah pulang ke rumah, bergaullah dengan baik dengan kedua orang tua. Jadi bergaul wasahib huma ma'rufah, bergaul dengan baik dengan kedua orang tua adalah merupakan ladang pahala yang sangat besar. Nah, yang harus mampu kita praktekkan dalam kehidupan bagi kita yang masih memiliki kedua atau salah satu orang tua.
Wa Abu Ya'la wa Tabrani bisanadin jaid. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Tabrani dengan sanad yang bagus. Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, "Inni ashtahil jihada wala aqduru alaihi." Aku sangat ingin berjihad, kata laki-laki ini, tapi aku tidak mampu melakukannya. Jadi laki-laki ini punya keinginan kuat untuk berjihad, ikut dengan Rasulullah berjihad, tapi ada kelemahan. Cuma tidak disebutkan di sini apa kelemahannya. Apakah hartanya tidak ada atau fisiknya lemah. Rasulullah mengatakan, hal baqiya mi waladaika ahad? Adakah masih tetap, masih hidup mananya daripada kedua orang tuamu seseorang? Laki-laki ini mengatakan, qala ummi. Ada ibu. Munyo laki-laki muno mandua mentaudib, nyo laki-laki nyo sidro, mak mentaudib. Ada ibu katanya. Qal Rasulullah bersabda, fas'alillah fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamarun wa mujahidun. Maka carilah pada Allah, makna carilah pahala pada Allah pada berbuat baik terhadap ibumu. Nah, apabila engkau melakukan demikian, kata Rasulullah, maka engkau adalah orang yang sudah berhaji, sudah berumrah, dan sudah berjihad, kata Rasulullah. Jadi di saat laki-laki ini minta mengemukakan keinginan untuk berjihad kepada Rasulullah, Rasulullah menyuruh dia mencari pahala itu semua pada ibunya. Bak mak dehna pahalanya kepada Rasulullah mendung. Nah, apabila kita mampu mencari pahala pada ibu kita, yaitu dengan berbuat baik kepadanya, maka bukan cuma pahala jihad yang kita dapat, kata Rasulullah, tapi pahala haji, pahala umrah, dan juga pahala berjihad. Dengan kata-kata Rasulullah, fa anta hajjun, engkau orang yang sudah berhaji. Kagak anggap urung kali haji. Cuma hanya gekenung haji dah kai. Wa mu'tamirun, orang yang sudah berumrah, sudah dianggap sudah berumrah. Artinya pahala. Wa mujahidun, dan sudah dianggap orang yang sudah berjihad. Kon cuma jihad, tambah haji dan umrah. Apabila kita mampu berbuat baik terhadap ibu kita. Kemudian Tabrani dan Tabrani juga mengeluarkan, ya Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah. Qal Rasulullah menjawab, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qal, orang ini mengatakan na'am, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilzam rijlaha fasammal jannah. Kalau ibumu masih hidup, tetaplah dirimu di kakinya, kata Rasulullah. Fasammal jannah, di sanalah surga. Nah, kata-kata yang menunjukkan ilzam rijlaha, tetaplah dirimu di kakinya, artinya kita selalu berbuat baik kepada ibu. Fasammal jannah, di sanalah surga, kata Rasulullah. Nah, maka terkenal ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu. Nyainan surga ditanya. Imiyuk tapak ma, kepada Rasulullah. Nah, nya urangnya kena minta surga dengan berjihad, tapi kepada Rasulullah surga imiyuk tapak ma. Kemudian Ibnu Majah juga mengeluarkan, ya Rasulullah, ma haqqul walidina ala waladihima. Wahai Rasulullah, apa hak kedua orang tua terhadap anak keduanya? Hak orang tua terhadap anak. Bermakna kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Karena sebaliknya, kalau hak orang tua, kewajiban anak. Hak anak, kewajiban orang tua. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah,
tentang hak kedua orang tua. Hak ayah, hak ibu yang ada pada anak mereka. Apa? Rasulullah menjawab, jannatuka wa naruka. Pendek kali jawab Rasulullah. Payah ada mikir. Jannatuka wa naruka. Surgamu dan nerakamu. Jadi pada ayah, pada ibu ada surganya kita. Pada ayah, pada ibu juga ada neraka kita. Artinya kalau kita berbuat baik, kita mendapatkan surga. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada mereka, kita mendapatkan neraka. Dalam kitab yang lain, tulis hak-hak kedua orang tua kepada anak. Di antara, nyokon dalam kitabnya, bagi kita lain bukan hadis, tapi disimpulkan oleh para ulama. Hak orang tua atau kedua orang tua pada anak. Banyak. Di antaranya yaitu mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Baik di masa dia masih hidup atau di masa dia sudah tidak ada. Doakan kebaikan. Masalah berbuat baik semua anak wajib. Tidak ada berbeda. Masalah berbuat baik. Cuma yang berbeda bagaimana anak laki-laki berbuat baik dan bagaimana anak perempuan berbuat baik. Itu saja yang berbeda. Masalah berbuat baik kepada kedua orang tua, semua anak wajib. Tidak ada beda. Beda caranya saja. Kalau anak perempuan terbatas. Tapi kalau anak laki-laki tidak pernah terbatas. Maka contoh di sini semuanya laki-laki. Dalam hadis. Laki-laki yang minta izin kepada Rasulullah untuk berperang. Ulangi kepada penjelasanmu. No? Hak orang tua kepada anak. Yang pertama, mintakan ampunan kepada Allah terhadap dosanya. Baik dia di masa dia masih hidup atau di masa dia telah tiada. Telah wafat. Nyanha urisi. Artinya seorang anak yang tidak memohon ampun kepada kedua orang tuanya, maka dia telah melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan bagaimana kita berdoa seharusnya, yaitu hikayat Allah kepada nabi-nabinya. Dalam surah Nuh, Allah menyebutkan Nabi Nuh berdoa, Rabbil firli wali walidayya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Dalam surah Ibrahim, Allah contohkan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang mukmin pada hari engkau menegakkan hisab. Artinya pada hari kiamat. Dua orang nabi dicontohkan oleh Allah dalam berdoa, tidak pernah berdoa untuk dirinya kecuali disambung dengan untuk kedua orang tuanya. Maka sangat tidak bagus seorang anak hanya berdoa untuk dirinya, tapi tidak berdoa untuk orang tua. Jadi sudah dianggap kita tidak berbuat baik, durhaka kepada orang tua. Wate tamu doa, Rabbil firli, hanale ta sambung wali walidayya. Ana ta sambungnya. Nyan kasih durhaka ke urung si itu. Tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Nyan di antara hak. Kemudian juga hak orang tua pada anak, yaitu ayyata'amahu idza jaa wa waksaunahu idza arya. Anak wajib memberikan makan kepada orang tuanya apabila orang tuanya lapar. Nyodek ke wajib tapi makanan. Lapar dalam arti kata kalau dia sudah tidak mampu bekerja, haekle minta rezeki, maka tanya yang kira rezeki. Tanya yang kira. Haekle minta belanja, haekle dia belau beruh, tanya yang belau beruh.
Aek le ke belongkut, tanya yang belongkut. Bisa juga lapar dalam arti kata bukan tidak mampu lagi lagian. Tapi di atas itu lagi lebih dari itunya. Kan cuma haek giak belo, tapi gemagun haek le. Mau gepudep gah hanjut le, gepudep kompor hanjut le. Maka lebih dari itu lagi. Nyan bet dia belo beruh tabah humpang, dia tapu rumah empat mak beruh tabah humpang. Bulan uke dajak mentang na beruh nyan tabah humpang. Nah, apa kau tabah humpang kujuk beruh hana habis. Padahal kan hana habis, hanjut le menggemagun bih gutun duduk. Tak pegah tanya kabar bakti kepada kedua orang tua. At ayat amahu menyo hanjut le ketagun payah tetagun. Berat lam ka berat sakit ke kan cuma gemagun hanjut le megeap hanjut le bu payah tatulung sampai tingkat nyan ba tanya berkewajiban seorang anak untuk memberikan makan kepada kedua orang tua. Hanjut le geap payah tatulung. Nah. Kemudian memberikan pakaian apabila orang tua kita telanjang. Artinya apabila kedua orang tua kita butuh pakaian, belikan pakaian untuk mereka, pakaian yang terbaik. Nah, tanya baik ke rumah teman-teman, dah beli baju yang got-got. Ke urung si dah handam dah beli baju yang got dah beli. Kecuali memang kagak pegah, kelung hana payah dah beli baju li. Pu dah beli baju katuha, ku hana perleli ke baju. Nyan lain. Tapi apabila orang tua kita butuh, kita wajib membeli tablo baje. Nyan kewajiban anu. Karena dipahami bahwa anak wajib memberikan makan dan membelikan pakaian kepada kedua orang tua. Karena menurut Rasulullah, firman Allah wasahib huma ma'rufah, bergaullah kalian dengan keduanya secara ma'ruf. Arti ma'ruf kata Rasulullah yaitu ayatu amahu idza jaa waksahu idza arya. Makna bergaul dengan baik dengan kedua orang tua adalah memberi makan dan memberi pakaian kata Rasulullah. Makanya wajib. Bagi gedanya dan masih banyak lagi. Kemudian hadis yang lain riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Nasa'i, lafaz baginya dan juga Hakim. Hadis ini ditashihkan oleh Al-Hakim. Rasulullah diriwayatkan, "Ya Rasulullah, inni aratu an aghzu. Wa qad ji'tu astashiruka." Faqal hallaka min qala na'am qala ilzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Hampir sama. Ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang. Aku datang ke sini untuk bermusyawarah denganmu." Long ni amu perang Rasulullah, cuma long ja lebaron nak mupakat. Apa kata Rasulullah? Hallaka min apakah kamu masih punya ibu? Laki-laki ini menjawab, qala na'am, ada. Puku Rasulullah, qala ilzamha, tetaplah kamu besertanya. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tetap bergaul dengan baik, tetap di rumah beserta ibu kita. Fa innal jannata inda rijlaiha, karena surga ada di sisi kedua kakinya kata Rasulullah. Makna lagi ulama. Masih hadis yang bermakna seperti itu, dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, alaka waladan, bukan cuma ibu, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Qal, laki-laki ini mengatakan, na'am, ya. Qal, Rasulullah bersabda, ilzamhuma fa innal jannata tahta arjulahuma. Tetaplah kamu beserta keduanya, karena sesungguhnya surga berada di bawah kaki-kaki keduanya. Nah, jadi kalau dalam hadis ini tidak terkhusus hanya pada kaki ibu, juga pada kaki ayah. Artinya surga anak ada di bawah kaki kedua orang tuanya. Tidak mesti ibu, ayah juga ada di bawah kaki kedua orang tuanya.
Kemudian wa Turmudi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Turmudi dan beliau mentashehkan hadisnya. Menganggap hadis ini hadis sahih. Sumbernya an Abi Darda, daripada Abi Darda radhiyallahu an. Anna rajulan atahu. Ada seorang laki-laki mendatangi Abi Darda. Faqal, maka laki-laki ini bertanya. Innali mra'atun wa anna ummi ta'muruni bitalaqiha. Ini persoalan yang rumit nyo terjadi katanya. Kata laki-laki ini, aku punya seorang istri, tetapi ibuku memerintahkan aku untuk menceraikannya. Rumit nah. Rumit nah. Tanya na perumo, pegah hima ada kajre gede yang rumit. Ulam kana ana-ana dong pada boh. Ya. Jadi ya lapor orang ini pada sahabat Rasulullah yang bernama Abi Darda. Faqal, maka Abi Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Abi Darda tidak memberi jawaban, tapi beliau hanya menyampaikan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-walidu ausatul abwabil jannah. Fa in syi'ta fadha dzalikal bab aw ikhfathu. Orang tua ada pada pertengahan pintu surga, kata Rasulullah. Jika engkau menghendaki, tinggalkan demikian pintu atau peliharalah pintu tersebut. Jadi dalam hadis Rasulullah ada pilihan. Jadi di sini kalau kita lihat jawabannya, tidak diperintahkan kita untuk menuruti ibu menceraikan istri, tapi juga tidak dilarang kita untuk mencerai. Artinya tidak juga kita diperintahkan untuk berdurhaka kepada ibu. Tidak mau mencerai istri, pilihan ada pada kita. Cuma disampaikan, di tengah pintu surga, disitulah orang tua kamu. Kalau kamu mau pilih di tengah pintu surga, jaga. Artinya ceraikan istri. Tapi kalau kamu tidak mau pilih, tinggalkan saja, tidak apa-apa. Kemudian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, hampir sama juga, dalam sahihnya, anna rajulan ata Aba Darda, masih Aba Darda juga. Seorang laki-laki mendatangi Aba Darda, faqal, maka laki-laki ini berkata, inna abi lam yazil bi hatta zawwajani. Sesungguhnya ayahku senantiasa selalu mengawasiku, mengurus aku, hatta zawajani, sehingga ia mengawinkan aku. Tidro anak agam, tidro pemuda dalam selalu tajaniyah, gejaga gawati dumpu peng-peng yahbi sampai ke berkawin. Wa annahu al-an ya'muruni bitalaqiha. Tapi dia sekarang memerintahkan aku untuk mentalaknya, mentalak istri. Orangnya ke berkawin dong. Jejilame bagonyan mendung gang kanuri bagonyan. Jino kagi utalu. Kiban. Qal ma ana billadhi amiruka an ta'ikka waladaik wala billadhi amiruka an tutlika zaujataka. Kata Ibu Abi Darda, aku tidak berani memerintahkan engkau untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu, tapi aku juga bukan orang yang berani memerintahkan engkau untuk mentalak istrimu. Aban lagi muno, yang lebih jelas daripada muno. Jadi Abi Darda tidak berani. Hana jawaban yang depan. Han kata lu durhaka ngurung si, hang iya ku ilo hang kujut dengan ambil ke Abu Darda. Menyo kuyut talu nyampi han kujut. Sebab temalu kan persoalan yang sangat berat juga, bukan persoalan ringan temalu. Ghaira annaka in syi'ta haddastuka bima sami'tu min Rasulillah. Tetapi kata Abi Darda, annaka sungguh engkau, jika engkau mau, aku akan menceritakan kepadamu suatu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah. Akap simpulkan geron tu. Ya, maksudnya.
Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fahafidh ala dzalika in syi'ta auda. Walid, orang tua, ayah ada di pertengahan pintu-pintu surga. Maka peliharalah demikian jika engkau kehendaki atau tinggalkan. Berarti bisa juga dituruti, mencerai istri atau tidak dituruti dengan tidak mencerai istri. Tapi resikonya ada, kehilangan jannah, surga. Ada pintu surga yang hilang. Kemudian wa ashabus sinin arba'ah wa Ibnu Hibban fi sahihi, dan mengeluarkan oleh ashabus sinin arba'ah, pemilik 4 kitab sunan. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Tambah lagi oleh Ibnu Hibban. Ada 5 perawi hadis yang mengeluarkan hadis ini. Di dalam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Menurut Tirmidzi hadis ini hadis hasan yang sahih. Ani bin Umar, daripada anak laki-laki Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Umar nama beliau Abdullah bin Umar. Nah, ulama yang kalau kita lihat sanad ilmu Imam Syafi'i ada pada beliau. Jadi Imam Syafi'i sanad ilmu gopnyan, ilmu fikih gopnyan tembus kepada Ibnu Umarnya. Artinya ulama sahabat Rasulullah juga ini. Anak laki-laki daripada Umar. Nah, berarti adik ipar Rasulullah. Karena Rasulullah gem kawin ngengkak gopnyan. Yang bernama Hafsah. Anak Umar tidak Hafsahnya. Nah, ini terjadi pada Ibnu Umar. Qal, berkata ia Ibnu Umar, kana tahti mra'atun uhibbuha. Di bawah kekuasaanku ada seorang perempuan yang sangat aku cintai. Artinya dia punya istri yang sangat dicintai. Wa kana Umar yukrihuha. Tetapi Umar, ayah gomnya yukrihuha, sangat tidak menyukai, membencinya. Ilung tak cinta aku ke rumahku, tapi ayah lung tak bengeh ke. Anak galak kita gai. Faqala li, maka dia berkata bagiku, Sayyidina Umar yang kepada anak ke Ibnu Umar, talikha, talaklah olehmu akannya. Taliuk je ke dia. Fa abaitu, maka aku tidak mau. Ikun le Ibnu Umar. Fa ata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar ayah ke mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalikalah. Maka beliau bercerita kepada Rasulullah tentang demikian. Ada sedikit perselisihan dengan anak. Nah, jadi anaknya punya istri yang sangat dicintai, sedangkan Sayyidina Umar, yah tuan daripada istrinya, tidak suka terhadap istri ayah. Aka gitu hang dem ceri ya lapor li Sayyidina Umar ba Rasulullah. Nah, pukul Rasulullah. Faqala li Rasulullah, maka berkata bagi aku oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung ngepegah ba Ibnu Umar, ketika lapor li Umar, pugukun talikha, talaklah dia. Baru ada jawaban. Bak Rasulullah. Kata lu je. Nyoka geyu iyah ke geyu talu. Kata lu. Nah, jadi masih lebih baik kita tidak melepaskan ayah dan ibu kita. Tapi lepaskanlah istri. Kalau kita dihadapkan dengan pilihan antara orang tua dan istri. Nyo dihadapkan pilihan. Nyokun urung kun mak ku hanapa ku minta lain, tapi monyo gata takun ma promo le lain ku demu jut takun laganya apabila sudah dihadapkan pada pilihan demikian. Nah, tapi mudah-mudahan tanya belake baik dihadapkan, karena yang pilihan yang sangat sulit harus diakui. Para sahabat saja rojih sulitnya untuk memilih pilihan yang sangat sulit. Mudah-mudahan tanya baik lagi. Nah, ini juga pernah terjadi pada Rasulullah pada Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail pernah kawin dengan seorang wanita. Kemudian Nabi Ibrahim datang bertamu ke rumahnya. Nabi Ismail tidak ada di rumah. Watetroh Nabi Ibrahim urumoh Nabi Ismail, yang na di rumah Nabi Ibrahim tok perumoh. Hana geduri nyan yah tuan. Nah, karena jiuh tempat tinggal jamun panena, jiuh tempat tinggal. Kawin gero. Hana preh lindara baru.
Anak durinya ya Tuhan. Jadi biasa mentong le urinongnya. Nah, cuma Nabi Ibrahim wote gua keputusan. Tak pegah tiat bala kau kata, Pak Ismail, nyo gawang pintunya dayu ganto gede. Itu batanya pegah koteng ganto. Koteng pintu kan? Ganto. Minta lain. Jadi wa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kali wa ke di tempat roh, gepegah le perumoh ke. Hana gede pu makna perumoh. Gepegah le urung jak mono nan kok nyan Ibrahim gepegah koteng pintunya ge ganto. Nah, gepegah di Nabi Ismail nyan ayah lung kata ge ceri. Ceri aja. Hana le ge apa di mang Nabi Ismail. Nah, gedanya bula ke Nabi Ismail ti berat dihadapkan dengan persoalan lagi nyan. Baik lu tak pu pikir. Ana pat minta mak lain. Perumoh lu lain. Ya. Wa Ahmad bi isnadin sahih dan mengeluarkan oleh Ahmad Ibnu Hambal dengan sanad yang sahih. Keun li Rasulullah man sarrahu ayyumadda lahu fi umurihi fi amrihi wa yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi tuba lahu zadallahu fi umurih. Siapa saja yang senang bahwa dipanjangkan baginya pada umurnya dan ditambahkan pada rizkinya, maka hendaklah dia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Maka beruntunglah orang-orang yang baginya Allah tambahkan umurnya, kata Rasulullah. Jadi amal berbuat baik kepada orang tua ya dapat memanjangkan umur dan menambah rizki. Maka setiap rizki yang kita bagi dengan ibu kita, setiap rizki yang kita bagi dengan bapak, dengan ayah kita, tidak akan pernah berkurang. Pasti akan memancing rizki-rizki yang lain. Maka tip uro menyona rezeki, kirim tapi ke ayah de, kirim tapi ke mak de, bi ke ayah tapi bi ke kiban tapi ke perumoh, menan tapi ke urung si de. Supaya bertambah laju rezeki. Nah, munyo perumoh gedanya omupomnya han itun tagai tapi rezeki ke urung si de. Karena itu pun tamah lain lom ke kujih le demeng. Gara-gara le rezeki mutamah tapi ke mak de atau ke ayah de. Tapi munyo perumoh dan omupom itun dipikir ka berkurang hak haji. Sebab kata abi ke mak de, kata abi ke ayah. Kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, lafaz baginya dan Hakim mentasheh hadis ini, annar rajula la yuhruma rizqa bidzambi. Seorang laki-laki diharamkan rizki dengan sebab dosa. Artinya dosa yang dilakukan, yang kita lakukan membuat rizki kita tersendat. Saboh dosa ada puput, mutun rezeki dia. Asai kada puput dosa, mutun rezeki. Tapi wala yaruddul qadra illa doa, dan tidak dapat menolak kadar kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak bisa menambah pada umur kecuali berbuat baik. Boleh menambah umur, berbuat baiklah terhadap apa saja, lebih-lebih terhadap kedua orang tua. Boleh berubah takdir, mudoalah. Boleh ligutanya be mutun rezeki, be ubud dosa. Mungkin no mentong katru ada insya. Kita sambung kali uke. Lemen itu. Oh, lemen itu je takun tabo hadis tu. Takun tabo hadis tu. Qala Hasan Gharib. Wa qala wa fi riwayati li Tirmidzi, dan terdapat dalam satu riwayat bagi Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan gharib. La yaruddul qada illa doa. Tidak dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Doa bisa merubah ketentuan Allah. Wala yazidu fil umri illa bir, dan tidak dapat menambah pada umur kecuali berbuat baik. Sama maknanya. Wal Hakim, dan dikeluarkan oleh Hakim, afwan anin nisa innas ta'fu nisa hukum wa birru abaukum tabarrukum abnaukum wa man atahu akhuhu
mutanassilan falyaqbil dzalika muhaqqan kana au mubtilan fa illam yaf'al lam yuraddu alal haud. Nah, afwan anin nisa'in nas, peliharalah dirimu terhadap wanita-wanita manusia, artinya terhadap istri-istri orang. Baik genit dah katanya, baik galak ke perumah gop. Ta'fu nisa'ukum, niscaya istri-istrimu akan terpelihara. Jadi menyoik dah jaga dro ditanya hantang ganggu perumah gop, nyan insya Allah perumah katanya akan terjaga kepada Rasulullah. Nah. Dan berbuat baiklah kalian terhadap orang-orang tua kalian, niscaya akan berbuat baik kepada kalian anak-anak kalian. Nyoperle anak-anak katanya untuk berbakti kepada katanya harus berbakti kepada urang syik tanya. Han mungkin tanya berbuat jahat kepada urang syik, anak akan berbakti. Anak juga akan menjahati katanya untuk. Kemudian waman atahu akhuhu, siapapun yang saudaranya mendatanginya untuk menyambung silaturahmi, terus saudara ada rumah untuk ya sambung silaturahmi, nyan falyakbil dalika, hendaklah menerima. Baik pula urang terus rumah untuk ya sambung silaturahmi, muhaikan kana au mubtilan. Apakah dia datang benar-benar untuk menyambung silaturahmi atau hanya pura-pura? Ana perle depu tanya. Pokoknya kajak rumah tanya, rimong. Nyai lake maah, pura-pura, bit nyan home terserah ji. Fa illam yaf'al, jika kita getanya handa bubuk dengan, jika ia tidak mau melakukan demikian, handa terima. Yan lam yarid alal haud, niscaya dia tidak akan datang kepada telaga. Han merumpok jib i telaga Rasulullah. Nyokun ba lagu Rafli mon hayati. Han merumpok jib bidanya imon hayati. Monyo hana tak terimang urang yang sambung silaturahmi. Kah hati-hati. Nah, kaje enau kan? Tutup kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.